one touch, I could with just one touch, I could feel my body. Halo, Halo, bisa perkenalkan diri dulu? perkenalkan nama saya Rahul dengan NIM 25103103. Oke, baik. Di sini kan kita sudah menyelesaikan program kita tentang Stack and Queue, dan di mana kita buat sistem kantin kampus 2. Nah, di sini bagian pertama ya. Ya, saya bagian pertama Itu menjelaskan tentang apa? menjelaskan mengenai inisialisasi data. Oh, iya, inisialisasi data ya. Ya, Terus untuk langkah-langkahnya itu bagaimana? langkah itu kami pertama menggunakan queue, Ya. yaitu antrian pesanan. Kami menggunakan konsep people, konsep people first in first out, yaitu kalau pertama kali masuk, kita juga akan pertama kali keluar. Oh, iya. Dan juga kami menggunakan stack, yaitu riwayat pembatalan. Kami menggunakan tipe last in first out. Oh, Terakhir kali masuk, maka akan pertama pertama kali keluar. keluar ya. Oh, iya. Terus selanjutnya bagaimana? Selanjutnya itu kami membuat daftar menu. Yang isinya itu ada nama makanan, menu makanan dan menu minuman. Daftar menu ini akan tampil pertama kali saat program ini dimulai. Oh, jadi daftar ini apakah akan terus muncul pada saat ada pesanan masuk? Ya, daftar ini akan sering muncul. Kalau si pengguna itu akan terus, kalau si pengguna itu selalu kalau mau pesan Oh, misalnya ada pesanan, ya, mau pesan ulang. akan selalu muncul daftar makanannya. Ya. Dia akan tetap melihat menu pada saat nambah pesanan. Hmm. Masih ada penjelasan? Kami untuk mengulang itu kami menggunakan for Ya. link, Oh. itu supaya nanti bisa mengulang terus daftar menunya. Setiap kali pengguna mau apa, mau pilih menu kembali, maka menu ini akan selalu tampil. Oh, iya, iya. Oke. Apakah itu saja? Ya, itu saja penjelasan dari saya. Oh, iya, terima kasih. Halo Bang, bisa perkenalan diri dulu? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rusdi dengan NIM 2510310997 dari Prodi Sistem Informasi kelas isi 5B. Kita sudah di bagian kedua dari program ini. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut pada bagian ini? Baik, pada bagian ini itu terdapat 4 pilihan. Ya. Pilihan pertama itu tambahkan pesanan, Oke. layani pesanan, cancel membatalkan pesanan, cancel pembatalan. Oke. Bisa dijelaskan satu persatu? Baik. Mulai dari tambah pesanan dulu. Untuk tambah pesanan itu di sini di mana user disuruh menambahkan pesanan. Di situ menambahkan pesanan sesuai dengan konsepnya, itu menambahkan pesanan pertama dan melayani pertama. Ya. Di mana itu pesanan disimpan sebagai dictionary Ya. berisi nama, minuman dan makanan. Oh, jadi pesanan ini disimpan sebagai dictionary berisi nama, makanan, minuman. Ya. Kemudian append-nya menambahkan ke akhir list queue gitu. Ya. Oke. Kemudian pilihan kedua yang melayani pesanan bagaimana? Untuk melayani pesanannya itu di mana sesuai dengan konsepnya tadi, pilihan pertama itu Ya. tambahkan pesanan, di mana di sini pertama juga dilayani pesanannya, di mana pengambilan dan penghapusan elemen siapa pendaftar pertama atau pendaftar pesanan pertama
pertama tadi, dia juga pertama dilayani. Oh. Begitu konsepnya. Iya, iya, iya. Oke. Kita lanjut ke bagian 3 tadi, tentang pembatalan pesanannya. Itu bagaimana konsep berjalannya itu? Untuk pilihan ketiga ini kan sudah termasuk start itu batalkan pesanan, di mana pesanan yang dimasukkan tadi di pilihan kedua itu dibatalkan di sini, di mana pesanan akan dicari di bagian review. Jika memang ditemukan akan dihapus. Jika memang ditemukan akan dihapus dan akan push ke cadangan cancel. Iya, iya. Itu. Oh, di push ke sebagai stack, di push ke stack sebagai cadangan cancel begitu? Iya. Terus cancel pembatalan ini bagaimana? Untuk cancel pembatalan itu cara kerjanya itu yang terakhir dipesan itu, atau yang terakhir bukan yang terakhir dibatalkan itu Ya. akan pertama dibatalkan atau pertama di cancel. Oh. Contohnya itu 2 orang, Ya. di mana orang pertama ini pertama membatalkan, Ya. yang kedua baru yang kedua, di mana di sini cara kerjanya itu cancel pembatalan itu sebagai konsep stack itu, di mana orang kedua ini akan pertama di cancel baru Ya. yang pertama itu. Di cancel pembatalannya. Yang terakhir membatalkan tadi, dia yang pertama kali cancel pembatalan. Ya, Dia yang pertama kali muncul namanya. Ya. Kemudian untuk menjalankan fungsi utama ini pakai fungsi apa? Untuk menjalankan fungsinya ini dari yang pertama yang sampai terakhir Ya. itu menggunakan if else. Oh, itu ya. Nah, oke, jadi itu saja penjelasan tentang program kita yang bagian kedua ini, itu pilihan utama. Jadi terima kasih penjelasannya. Oke. Saya itu kamera bang. Oke. Oke, bro, di sini program kita itu sudah masuk ke bagian 3. Nah, kamu bisa jelaskan pada bagian tampilkan data sama looping utamanya, bisa? Bisa, Oke. ya mungkin bisa perkenalan dulu. Oh iya ya, perkenalan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Tajat Sarifai dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 251 113 101. 15101. Oh, iya. Bisa mulai? Mungkin baik, di sini mungkin pada bagian saya yaitu menjelaskan bagaimana itu perulangan well kan. Oh iya, iya. Perulangan well itu terjadi ketika terjadi apabila opsi pertama dan opsi kedua terus berjalan sehingga usernya sudah bosan. Oh, Sudah bosan memilih pesanan bisa tambah ya. lambang. Nah, Iya, iya. hingga akhirnya bosan. Nah, dia memilih lanjut ke pilihan 3, 4 gitu. Hingga yang jelas ini perulangannya udah berhenti sampai Oke. usernya sudah kapok, Iya, iya. kapok pilihnya. Oke. Jadi selanjutnya itu Dan itu opsi pilihan kelima ya, yang dimana Oh, iya. itu apa ya? Itu pilihan kelima itu lihat data. Ya. Dimana itu kita pada saat kita memilih pilihan kelima akan melihat semua riwayat hasil pesanan sebelumnya. Oh. Yang pesanan itu tadi kan contohnya kita pesan tadi nasi goreng kan. Ya. Nah itu kalau kita memilih opsi kelima itu akan kelihatan di situ riwayat pesanannya. Berarti tapi pembatalan juga bisa dilihat di situ. Misalnya ada yang membatalkan, Ya. pesanan bisa juga dilihat. Bisa karena ada juga itu riwayat pembatalan kan. Oh iya iya. Jadi nanti mungkin adalah di situ pesanan. Jadi semua data yang diinput bisa dilihat di pilihan ini. Ya. Oh oke. Terus selanjutnya bagaimana? Nah mungkin ini yang terakhir itu pilihan ke-6 ya. Itu pilihan ke-6 itu pilihan akhir dari mengakhiri semua program gitu. Oh ada pilihan yang Ya pilihan ke-6 itu keluar dari aplikasi. keluar dari aplikasi kan. Apabila kita dan di situ perulangannya if else Oh tetap pakai LC. ya else
kan sorry, di mana itu apabila kita memilih lebih dari 6, misalnya kita memilih 7, Iya, iya. 8, 9, hasilnya itu akan tidak valid. Oh iya iya. Misalnya karena 6 pilihan ya. Ya, Misalnya pilih yang tidak di situ misalnya 7, 8 berapa. ya. Hasilnya tidak valid. Oke. Pada tampilan data ini sama rutin utama. Jadi begitu saja yang jelas aninya penjelasannya. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Oh iya iya iya. Oke, terima kasih. Oke. Halo bro. Oke, jadi katanya mau jelasin hasil output dari codingan tadi ya. Iya ya, saya mau. Oke, mungkin bisa perkenalkan nama dulu. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Desra Alves ya, dengan NIM 2510 31054. Oke. Kelas SC 25B. Oke, mungkin kakak bisa langsung jelaskan aja hasil outputnya itu gimana sih? Oh iya, jadi pertama itu setelah program yang dijalankan akan menampil pertama kali yang akan ditampilkan itu menu yang ada di aplikasi kantin ini. Dan kita buat program aplikasi kantin UTH Kampus 2. Oke. Dan di situ akan tampil menu makanan dengan menu minuman. Nah, untuk menjalankan aplikasi ini ada beberapa fitur, yaitu 6 fitur. Yang pertama itu tambah pesanan, layani pesanan, batalkan pesanan, cancel pembatalan, lihat data, dan jual. Nah, yang pertama itu tambahkan pesanan. Ya, itu gimana? Oke, contohnya itu misalnya kita pilih tambah pesanan ya. Ya, opsi dan Ya, opsi 1. Ya, Kita pilih 1. oke. Nah, oke. Yang muncul itu kita masukkan nama pemesan. Nah, siapa pemesan? Misalnya siapa tuh? Contohnya seumpamakan saya lah memesan. Oh iya, misalnya Hadi. Iya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya akan muncul pilihan makanan. Di mana kita disuruh pilih menu makanan yang disediakan. Iya, ya. Misalnya Tadi ya. Hadi ini pesan nasi goreng. Iya, ya. Dia pilih 1 karena nasi goreng itu ada di pilihan pertama. Kemudian yang muncul berikutnya itu menu minuman. Ya. Misalnya Hadi ini juga pesan ST, yang dimana di nomor 1 juga. Nah, ini nomor 1. Bentar. Nah, Oke, itu ya Kak, begitu. mau bertanya ini nanti kalau lihat histori pemesanannya itu di mana, Kak? Oh, kalau mau lihat historinya itu ada di lihat data di nomor 5. Oh, itu. Mana nomor 5 ini akan menampilkan siapa saja yang siapa saja yang sudah mendaftar dan siapa saja yang membatalkan pesanan. Nah, karena di sini masih 1, jadi saya bisa tambahkan beberapa lagi. Misalnya Contoh nama lain lah. ya nama lain. Oke. Nah, di sini saya sudah menambahkan beberapa pendaftar namanya. Pesanan. Iya, pesanan. Nah, kita bisa lihat datanya lagi di nomor 5 supaya mudah kita menjelaskan selanjutnya. Di sini sudah ada pemesan, yaitu Hadi memesan nasi goreng sama ST, kemudian Rusdi memesan naik geprek dengan air putih, Ya. dan Gufran memesan nasi ayam dan kopi, sama Umar pesan nasi kanse dan kopi susu. Oke. Itu kalau cara batalin pesanannya itu deh. Nah, kalau mau batalkan pesanan, itu ada di nomor 3. Misalnya
coba kita pilih bendera. Nah, kita disuruh masukkan siapa saja yang ingin membatalkan pesanan. Iya. Nah, misalnya Hadi mau batalkan pesanan tadi. Nah, akan muncul pesanan Hadi nasi goreng dengan ST dibatalkan. Kita ada tambah lagi ya. Ya. Misalnya Rusdi. Ya. Nah, Rusdi juga membatalkan pesanan. Nah, akan muncul pesanan Rusdi membatalkan ayam geprek sama air putih. Kemudian kita lihat lagi datanya supaya lebih jelas. Bilang nomor 5. Nah, yang sudah membatalkan pesanan itu Hadi sama Rusdi. Oke. Nah, Oke Kak, ini untuk pilihan ke-6 itu apa sih Kak? Itu kok keluar gitu. oh belum. Kita ke pilihan 4 dulu ya. Oh, boleh. Ini cancel pembatalan itu memakai prinsip apa namanya stuck. Iya. Kan yang layani pesanan sebenarnya tadi itu pakai queue. Ya tadi itu ya Iya. 1, 2. Nah, iya yang pilihan kedua, Ya. di mana yang dilayani pertama itu Iya. dia yang mendaftar pertama itu akan dilayani pertama juga. Nah, di sini yang cancel pembatalan itu yang pertama di cancel kalau ada cancelan, yang terakhir membatalkan. Kan di sini yang terakhir membatalkan itu Rusdi. Ya. Jika ada cancel pembatalan itu yang keluar, yang di cancel dulu itu namanya Rusdi dulu karena di sini fungsi staffnya jalan. Hanya kita cancel ya. Nah, yang pertama keluar itu Rusdi. Nah, selanjutnya kalau kita cancel lagi, maka baru keluar tadi. Gitu. Intinya yang pertama di input itu terakhir yang keluar gitu. Pertama yang gitu itu ya terakhir keluar. Kalau di Startnya. ya ada bagian cancel pembatalan. Itu ditaruh di cancel pembatalan untuk Ya, startnya. Oh. ya startnya kita taruh di cancel pembatalan dan queue-nya kita taruh di layani pesanan. Iya. Opsi 2 ini Kak. Dia yang sudah. Oke, mungkin itu pilihan ke-6-nya bisa jelasin. Oh, dan kami ini kalau mau keluar dari program, Ya. di situ ada bring permisi supaya mengakhiri program ini. Di sini kalau kita pilih yang 6, maka muncul adalah program selesai. Jadi Sudah ya. ya semua input tadi Oke. clear. Clear ya. Oke. Itu kalau kan tadi kan itu opsinya cuma 6 Kak. Ya, 1 sampai 6. Sampai 6. Itu kalau kira-kira kita milih opsi lain misalnya 7, 8, 9 itu hasilnya gimana sih Kak nanti keluar? Oh, kalau begitu itu hasilnya apa? Yang tidak valid. Oh. Nah, contohnya begini. Nah, ini hasilnya yang tidak valid karena pilihan kita cuma 1 sampai 6. Jadi itu saja ya Kak untuk program ini. Mungkin itu aja sih Kak. Ya. Itu aja. Oh ya. Oke. Jadi, Oke, terima kasih Kak Ya. untuk waktunya. Saya ke kamera dulu Kak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat soal dan saya akan menjawabnya sendiri, yaitu mengenai binary, search tree, insertion, dan struktur pohon. Di sini saya akan membuat soalnya. Untuk datanya itu yang pertama itu 50, kedua 30, 70, 20, 40, 60, dan 80. Dan untuk membuat struktur pohonnya itu ya, pertama kita akan mencari rootnya itu. Untuk rootnya itu ada di 50. Dan untuk membuat anaknya itu kita lihat dari sini, yang pertama 30. Karena 30 ini lebih kecil dari 50, maka dia akan diturunkan ke sebelah kiri. Selanjutnya itu 70. Karena 70 ini lebih besar dari 50, maka dia akan diturunkan di sebelah kanan. Selanjutnya itu angka 20. Kita lihat di sini karena angka 20 ini lebih kecil dari 50,
dia akan turun ke sebelah kiri. Baru kita lihat di sini lagi, karena 20 ini lebih kecil lagi dari 30, maka kita akan pindahkan ke sebelah kiri lagi. Selanjutnya itu angka 40, kita lihat dari sini lagi. Karena yang 40 ini lebih kecil lagi dari 50, kita turunkan ke sebelah kiri. Dan 40 ini karena 40 ini lebih besar dari 30, maka kita akan turunkan dia ke sebelah kanan. Selanjutnya itu di angka 60, kita lihat lagi dari pertama, yaitu karena angka 60 ini lebih besar dari 50. Di sini angka 70 saya salah tulis tadi, di sini 50, sebenarnya di sini 70. Selanjutnya itu kita ke angka 60. Kita lihat dari sini, karena 60 ini lebih besar dari 50, maka kita akan bawa dia ke sebelah kanan. Kita lihat lagi di sini, angka 60 ini lebih besar atau lebih kecil dari 70. Karena angka 60 ini lebih kecil dari 70, maka kita akan bawa ke sebelah kiri. Selanjutnya itu angka terakhir, angka 80. Kita lihat di sini lagi, angka 80 ini lebih kecil dari 50. Kita turunkan ke sebelah kanan. Kita lihat di sini lagi, apakah angka 80 ini lebih kecil atau lebih besar. Karena angka 80 ini lebih besar dari 70, maka kita akan bawa ke sebelah kanan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang binary search tree. Oke, langsung. Oke, jadi pertama itu searching, yaitu pencarian. Nah, di pencarian ini kita akan menemukan 4 data, yaitu 40 dan 55, apakah ditemukan atau tidak. Nah, caranya itu kita lihat dulu apakah ini 40 lebih kecil dari 50 atau lebih besar. Kalau lebih kecil, nah kan lebih kecil, kita ke kiri. Kalau sudah di kiri, kan di sini ada 30, maka kita cari lagi apakah ini 30 lebih kecil atau lebih besar dari 40. Karena lebih kecil, maka 40 ini lebih besar dari 30, maka dia ke kanan. Maka setelah sampai di kanan terdapat 40. Nah, 40 ini sudah tidak punya anak lagi, maka finalnya di sini. Maka 40 ini ditemukan. Selanjutnya 55, itu 55 lebih besar dari 50, maka dia ke kanan. Nah, sampai di kanan 55 ini kita dapatkan 70. Nah, 70 karena 70 lebih besar dari 55, maka 55 itu ke kirinya. Kita telusuri lagi ke kiri. Nah, di kiri ini tidak terdapat 55, malah dapat 60, lebih besar dari 55, maka artinya 55 ini tidak ditemukan. Nah, hasilnya 0. Oke, selanjutnya itu deletion atau penghapusan. Nah, pada penghapusan ini sistem dapat memberikan perintah ke node 30 untuk menghapus 20, misalnya 20 dihapus. Nah, itu menghapus node daun. Nah, selanjutnya itu menghapus node dengan satu anak. Nah, sistem akan menghapus node 30 karena dia hanya memiliki satu anak sekarang. Nah, misalnya 30 kan sekarang sudah memiliki satu anak. Nah, 30 ini kan 50 akan menunjuk anaknya 30 untuk menjadi anak di kirinya lagi. Nah, misalnya begini, 50 karena 30 sudah tidak ada. Nah, 70 terus 60 90. Nah, kemudian jika 50 kemudian menghapus node dengan dua anak. Nah, jika 50 kita hapus di sini ini, maka kita akan melihat mana yang masih memiliki dua anak, yaitu 70. Nah, kemudian kita lihat node yang paling kecil, anak yang paling kecil ini 60. Di situ 60 ini kan ini dihapus, maka 60 akan di copy dan ditempel di root 60. Nah, 60 yang jadi rootnya sekarang. Nah, karena di sini sudah artinya sudah tidak ada, sudah pindah, jadi ini sudah bisa dihapus. Oke, selanjutnya kita ke penelusuran atau traversal. Nah, penelusuran ini ada kiri, atas, kanan. Berarti dari kiri dulu, terus atas, terus kanan. Maka 20, 30, 40. Begitu juga di sini 60 dulu, 70 baru 80, 60, 70, 80. Oh, iya.
Terus oh sorry, di sini sebelum ke 60 tadi ada 50 dulu, ke atas dulu, baru ke kanan lagi, mulai dari 60, 70, 80. Nah terus untuk yang kedua itu atas kiri kanan. Nah maksudnya ini atas dulu, baru kiri kanan. Nah ada 50 paling atas, kemudian 30 yang kiri, kemudian kirinya lagi 20, kemudian 40, kemudian langsung ke 70, atas berkiri terus kanan. Ini 80, kemudian kiri kanan atas, artinya itu kiri terus kanan atas, baru atas, terus kiri lagi, ya sorry, atas kiri kanan. Nah begitu lagi, atas kiri kanan. Nah sehingga didapat data-data ini. Oke, baiklah, itulah saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hadiat Aribai. Saya akan menjelaskan tentang materi APL 3, rotasi kanan dan rotasi kiri. Nah, APL 3 adalah binarisasi tree yang harus selalu seimbang. Nah, faktor keseimbangan ini diukur melalui FK, yaitu faktor keseimbangan. Oke, kita bisa jelaskan. Oke, dengan rumus FK-nya yaitu FK tinggi subtrek kiri dikurang subtrek tinggi subtrek kanan. Nah, contohnya itu oke, di sini kita mempunyai nilai 20, 30, 10. Nah, di sini tidak keseimbangannya itu dari kanan mulai, yaitu 30, 20, 10 kan di sini tidak seimbang nih. Nah, kita bagaimana caranya kita agar bisa menyimbangkan akar ini? Nah, caranya tuh 30 ini tuh kita turunkan ke bawah sini, kita rotasikan ke kanan. Nah, jadi ini ya nanti 30-nya turun ke bawah. Nah, di sini 30-nya yang tadinya akar menjadi cabang, dan 20-nya yang tadinya menjadi cabang sekarang menjadi akar. Cuma kita mainnya cuma di sini aja nih, main rotasinya aja. Nah, untuk rotasi kiri keseimbangannya itu 10, 20, 30. Nah, sini sama yang di kiri tadi, tugasnya itu kita rotasikan aja. Di sini 10, yang tadi yang dulunya di sini akar menjadi cabang, dan di sini yang tadinya cabang menjadi akar. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di soal ini saya akan menjawab soal nomor 3, EP atas. Di mana EP atas itu angka kecil naik ke atas. Di mana datanya itu 10, 20, 5, 15, 1. Jadi pokoknya itu 15 lebih besar daripada 5, berarti ke kiri. 20 lebih besar dari 5, lebih besar dari 15, jadi ke kiri juga. 10 lebih besar daripada 5 tapi lebih kecil dari 15, jadi ke kanan. Di sini kita tambahkan 1. Di mana 1 ini lebih kecil dari 15 ditukar. Jadi 1 15. Di sini juga 1 lebih kecil dari 5 jadi tukar hingga menjadi root. Begitulah dari penjelasan dari EP atas. Jadi poolnya itu 1, 10, 5, 20, 15. Jadi ini itu 1, 5, 10, 20, 15. Oke. Selanjutnya saya akan menjawab soal happy bawah, di mana kuncinya itu angka lebih besar akan turun. Contohnya datanya itu 15, 5, 10, 20. Di mana angka 15 itu lebih besar daripada 5, berarti akan tukar. Di sini rootnya itu berubah menjadi 5, 15-nya turun. Karena 15 lebih kecil daripada 20, program ini berhenti. 15 berhenti di sini. Jadi poinnya itu 5, 15, 10, 20. Itu saja dari jawaban happy bawah, atau penjelasan dari happy bawah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.